Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Syifa Frizli, NIM 112200007, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi kondisi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah hubungan ekonomi di seluruh dunia yang saling berhubungan dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi. Salah satu contoh pengaruh globalisasi ekonomi adalah munculnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berbisnis di banyak negara. Contohnya, Adidas dari Jerman, Toyota dari Jepang, Samsung dari Korea Selatan, KFC dan McDonald dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, Nestle dari Swiss, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga produk-produk Indonesia yang masuk ke dalam pasar global. Contohnya seperti Silver Queen, Igar, Indomie, Jeko, dan masih banyak lagi. Tujuan bisnis global yaitu 1. Mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan melalui ekspansi global. Yang kedua, meminimalisir biaya operasi perusahaan. Yang dimaksud di sini yaitu misalkan ada perusahaan asing yang ingin mendirikan perusahaannya di negara asalnya. Dikarenakan di negara asalnya cenderung lebih mahal biaya operasinya, jadi perusahaan tersebut memutuskan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Dikarenakan jika di Indonesia biaya operasi perusahaannya lebih rendah dibandingkan di negara asalnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas dampak dari globalisasi ekonomi. Di sini dampaknya terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi ekonomi yaitu peningkatan standar hidup, yang kedua penciptaan lapangan pekerjaan, yang ketiga transfer teknologi global, yang keempat peningkatan kualitas produk dan layanan. Dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu 1. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, yang kedua hilangnya lapangan pekerjaan perusahaan lokal, yang ketiga perubahan budaya yang berpotensi menghilangkan identitas lokal, yang keempat masalah hak asasi manusia dalam rantai pasokan global. Kondisi globalisasi ekonomi saat ini menciptakan suatu tantangan. Keuntungan ekonomi dapat dicapai dengan interkonektivitas global. Maka dari itu penting bagi kita terus mencari solusi untuk mengatasi isu-isu yang muncul secara tiba-tiba. Contohnya seperti isu COVID-19. Dan juga mencari solusi untuk mempertahankan ekonomi negara. Maka dari itu, untuk menghadapi globalisasi ekonomi,
ini kita harus mendukung pertumbuhan produk-produk lokal dengan cara selalu memakai produk-produk lokal. Bersama-sama kita dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan memajukan bisnis-bisnis di negara kita. Mulai hari ini, cintailah produk-produk Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.